di podcast Suara Akar Papua bersama saya Yolanti Wirano. Kali ini ada hal yang menarik. Kita akan bahas tentang noken dari perempuan di kampung. Pastinya kalau sudah bicara tentang noken ini hal yang sangat istimewa karena ini berbicara tentang budaya Papua. Nah sekarang nih di ruangan ini saya tersendiri karena saya ditemani dari perempuan cantik yang menghasilkan noken-noken cantik ya. Jadi langsung saja teman-teman bisa lihat sebelah saya, jeng-jeng. Dan teman-teman pasti penasaran kakak ini siapa ya, kayak gitu di sini mau bicara tentang apa. Jadi mungkin langsung saja kakaknya perkenalkan dirinya dan aktivitasnya mungkin apa, sudah berkeluarga atau belum dan sebagainya. Oke. Halo semuanya, nama aku Naomi Wei Simon. Saat ini aku co-founder juga handle operation untuk brand noken lokal base Jayapura namanya Kibasic. Oke. Begitu. Oke, jadi kakaknya masih single ya? Masih single, belum double. Oke, baik sekali. Oke, benar sekali. Terima kasih kakak sudah datang di podcast kami ya siang hari ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan kakak Naomi. Yes. Ya. Oke, kita tahu bahwa noken ini nih sudah dikenal ke mancanegara ya kak. Benar. Benar ya. Benar. Udah diakui UNESCO bahkan. Iya benar sekali, sudah diakui oleh UNESCO itu sendiri. Jadi memang ini hal yang sangat istimewa sekali gitu ya. Karena budaya Papua bukan hanya di Papua saja, tetapi di UNESCO juga mengakui. Yes. Ya betul. Dan mungkin kakak bisa share sedikit beberapa sejarah tentang noken. Maksudnya gimana sih sampai kakak bisa tahu noken dan lain sebagainya gitu kan? Mungkin punya bisa share ke teman-teman semua gitu kan? Boleh. Kalau share tentang sejarah kayaknya itu berat ya, Iya, bukan mungkin bagian sedikit saya ya. bagian. Nah, tapi mungkin specifically mau sharing tentang apa yang kita lakuin bersama Kibasic. Iya. Jadi tepatnya kayak sekitaran 4-5 tahun yang lalu ya saya pindah ke Jayapura. Jadi kalau didengar namanya Wai Simon, marganya dari Genyem. Tapi lahir besarnya di tanah Jawa, jadi mungkin aksennya sedikit berbeda. Nah, jadi waktu tahun 2021 saya pindah ke Jayapura. Nah, pindah ke Jayapura terus memang karena ayahnya tinggalnya di Genyem, jadi saya pindah tinggallah di Genyem. Nah, terus jadi banyak engage dengan community which is kan indigenous people ya. Dari ayah saya itu sukunya Namblong. Nah, jadi waktu di sana banyak engage dengan community lokal ya, mau nggak mau karena kan memang semuanya saudara dan tetangga, saudara adalah tetangga, tetangga adalah saudara ya. Jadi kita satu kampung besar. Kemudian saat pertama kali pindah ke sini, awalnya itu mau bantuin ayah buat handle ecotourism. Specifically buat birdwatching. Nah, tapi karena saya anaknya nggak hutan banget nih, kayak anaknya sukanya di rumah. Jadi ketemulah sama beberapa mama-mama dan saat itu memang berdua sama kakak saya. Nah, kita cobalah ngulik tentang si noken ini. Nah, berhubung saya suka nulis. Waktu itu saat-saat masih pertama pindah nggak tahu mau ngapain, gabut. Ya udah cobalah nulis-nulis lah segala gitu. Terus akhirnya ketemu sama kelompok pengrajin di situ yang bisa bikin noken. Nah, dariku sendiri emang suka tuh ngulik-ngulik tentang budaya sejarah. Tuh aku suka ngedengerin orang tua cerita. Akhirnya mulai dari situ tuh small project dulu. Kita coba documenting noken tradisionalnya Namblong. Karena sejauh yang saya ketahui banyak sekali narasi dan dokumentasi lokal itu banyaknya di documenting sama pihak luar gitu. Jadi sama pihak community sendiri itu jarang. Jadi waktu saat kita mulai juga literasinya tuh sangat-sangat sedikit kan ya. Yaudah akhirnya mulai dari situ dan kebetulan memang kakakku dia suka bikin ini itu kan. Yaudah dia cobalah developing produknya ini. Dan waktu itu saat kebetulan ketemu sama PON. Jadi buka stand, terus pas buka stand langsung kayak nerima responsnya dari market kayak oh ternyata banyak juga nih yang mau beli noken gitu kan. Yaudah akhirnya kita coba kerja sama beberapa mama-mama di kampung. Awalnya coba product development kan ya, itu lumayan lama sih, itu dari 2021 sampai 2023. Jadi kita
baru kayak jor-joran sama market itu 2024. Jadi yang kita lakuin ya documenting, terus udah gitu tahun ini puji Tuhan kita bisa pelatihan bareng sama anak-anak muda. Karena pada saat kami mulai ini tradisinya masih ada, cerita lokalnya masih ada, tapi prakteknya udah sedikit di community kayak gitu. Jadi ya prosesnya ya ngehidupin lagi praktisnya sekaligus dengan kita coba bikin ini jadi salah satu sumber pendapatan bagi mama-mama di kampung. Baik sekali ya gitu. Noken yang sudah bertahun-tahun di Papua dan ada Kakak Naomi yang coba untuk melihat itu menjadi potensi ya untuk perekonomian perempuan Papua, khususnya untuk mama-mama yang ada di sini. Oke. Jadi kakak sempat mention Namblong. Namblong ini salah satu suku ya? Iya, salah satu suku di Mamta di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Lembah Grime di Genyem. Oh, di Genyem. Jadi kita kalau misalnya mungkin terkenal tuh Kali Biru kali ya. Oh iya. Nah, Kali Biru itu orang Namblong. Jadi kita covering 3 distrik, Namblong, Nimboran, sama Nimbokrang. Jadi kalau pernah dengar Genyem dulu zamannya Belanda ada kota tua, ya di situ orang Namblong. Namblong dan jarak dari Kali Biru atau suku Namblong itu sendiri ke Sentani itu kira-kira 20 sampai 30 menit ya? Itu 60 kiloan. Jadi 1 jam 15, 1 jam setengah. Tergantung kecepatan. Oke, baik. Tergantung kecepatan siapa yang membawanya itu. Iya. Jadi sekitaran segitulah. Normalnya ya 1 jam setengah, 1 jam 45 lah. Iya. Jadi sebenarnya cukup dekat ya dengan kota Sentani. Kalau sama Sentani, ya. Dari bandara itu hitungannya ya. Iya, betul. Cukup dekat dengan kota kita sendiri dan kita tahu bersama bahwa Noken ini memiliki hubungan yang erat sekali dengan wanita atau perempuan Papua ya. Oke, kakak, saya sangat terkesan sekali dengan ada perempuan yang mau mengembangkan budayanya sendiri gitu ya. Dan seperti yang tadi kakak sudah jelaskan, kakak memang orang Genyem tapi lahir besarnya di Jawa. Iya, lahirnya di Jawa, ibu saya orang Jawa Timur. Nah, kemudian besarnya di Bali. Gitu. Dia 23 tahun tiba-tiba ke Papua. Wow, jadi memang masa kecilnya sampai remaja gitu. Iya, sampai sekolah, sampai Papua, kerja. Ya. Yes. Dan sekarang kembali ke Papua dan membawa satu visi yang keren sih menurut saya gitu. Iya, dijalani sebisanya, semampunya. Betul. Artinya waktu datang ke sini tidak ya udah hidup begitu saja, tapi membawa satu visi yang potensi dan melihat potensi yang ada di sekitar dan menghasilkan cuan untuk mama sekitar atau perempuan-perempuan Papua lainnya gitu ya kak. Oke, jadi kira-kira sejak kapan nih inisiasi ini menjual Noken mama-mama dibentuk dan dilaksanakan? Terus gimana nih perjalanan sampai akhir ini kak? Kita tuh mulainya yang tadi aku mention 2021 ya. Itu kan masih small project, jadi masih yang kayak ngandelin sisa tabungan dari Bali. Jadi basically pakai tabungan sendiri? Pakai tabungan awalnya, karena kan memang ya kita mau usaha kan ya, modal mandiri gitu kan ya. Ya udah kita coba. Nah kebetulan memang kelompoknya itu udah ada, karena kan ada kelompok wisata, ada kelompok perempuan. Nah saat itu mereka biasanya jual itu di tempat wisata itu yang birdwatching. Jadi kalau ada tamu ya bisa jualan, kalau enggak ya berarti kan nggak bisa jualan. Berarti kan nggak cukup konsisten nih bisa making money untuk si mama. Ya udah akhirnya kita coba product development bareng, terus kita coba perbaikin. Kalau untuk rajutan nggak ada yang bisa diperbaiki ya. Maaf, nggak ada yang bisa diperbaiki karena memang seperti itulah tradisi merajutnya. Paling ya kayak rapinya dan yang lain-lain kayak gitu, lebih ke standarisasi produk biar kalau misalnya kita mau masuk market bisa diterima kayak gitu. Nah akhirnya kita mulailah dengan itu sambilan itu kakakku banyakan sana, aku anaknya emang sukanya nulis doang ngedengerin itu mama ngomong apa bla bla. Ya udah kita coba akhirnya kita bikinlah branding si Ki Basic ini. Jadi Ki-nya sendiri kita ambil dari bahasa Namblong, artinya perempuan. Iya kak. Jadi biasanya kalau perempuan Namblong tuh biasanya Namblong Ki kayak gitu. Yes.
Nah, terus Benar. kita ambil kata basic karena noken itu kan emang attachmentnya tuh deket banget ya sama perempuan. Aku ngedengerin cerita-cerita dari tua-tua gimana noken itu. Dulu kalau nggak ada noken berarti kamu nggak bisa hidup gitu kan. Iya, Karena gimana betul. caranya mau bawa makanan dari kebun yang Iya, bukan 1-2 kilo, banyak banget. jauh sekali gitu kan dari rumah. Jadi kayak gimana kalau misalnya nggak ada si noken ini. Dan saat berusaha cari tahu lebih dalam, lebih lanjut, ternyata emang sekrusial itu perannya si noken dalam Iya. kayaknya existence of Papuan ya. Karena kalau misalnya nggak ada noken berarti kan nggak ada makanan, berarti nggak bisa berlanjut dong ya si Betul, community-nya betul. itself gitu. Jadi kita mulai dengan itu, ketemu tahun PON itu 2022 ya kalau nggak salah. Ketemu dengan market PON, terus responsnya bagus, terus mereka juga kaget kayak di Jayapura masih ada yang bikin noken di serat kayu kayak gitu kan. Ya deh akhirnya kita mulai berjalanlah kami tetap sambilan itu tetap pendampingan ke mama karena memang kita harus kita yang harus datang ke rumah, cek, bicara kayak oh ya mama bilang kita mau produksi segini tapi ternyata segini kayak gitu misalnya ya. Terus kayak gitu ini kenapa di tengah-tengah ada rafia kah atau di tengah-tengah ada ini ada itu memang kita harus pendekatannya secara intens. Jadi itu yang kurang lebih kita lakuin 3 tahunan sampai akhirnya ya autopilot tapi enggak yang autopilot banget, tetap harus diperhatiin. Jadi tiap bulan kita tetap ada temu pengrajin untuk cek stok toko, terus kita supply dan yang lain-lain untuk produksi. Lebihnya begitu. Dari dulu sebenarnya aku udah tahu ya guys, aku udah tahu produk ini atau brandnya kakak sendiri gitu karena pernah ngeliat di Instagram gitu, jadi sempat penasaran gitu ini artinya apa gitu kan. Dan akhirnya aku bisa dengar langsung ya ternyata kini maksudnya perempuan ya, belum maksudnya dan basic itu ya basically-nya ini gitu ya. Wow, oke. Dan memang kita specifically ngangkat Namblong karena memang kita orang Namblong gitu ya, jadi secara budaya kita bisa menyampaikan. Betul. Karena kalau misalnya ngomongin tentang noken nggak bisa digeneralisir gitu kan. Kayak noken Papua, sebenarnya noken Papua seperti apa ya tetap akan kembali dengan diversity-nya masing-masing suku gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa yang kayak oh ini noken Papua gitu. Jadi kita selalu membawa cerita bahwasannya ini adalah punya Namblong, tapi kalau misalnya noken Papua secara umum itu banyak dan sangat-sangat beraneka ragam gitu. Jadi itu edukasi yang juga sangat-sangat sulit untuk dikasih tahu ke non Papua ya khususnya. Sebenarnya exactly karena aku awalnya juga begitu guys, maksudnya saya ngeliat noken ya udah sama aja semua kayak gitu ya, yang dijual di jalan-jalan di toko kayak gitu. Tapi ternyata semakin pelajari ternyata setiap budaya itu memiliki noken yang beda-beda walaupun memang anyamannya sama tapi kalau diperhatiin beda. Iya benar, beda gitu dengan teliti gitu. Jadi teman-teman yang di luar Papua juga ini menjadi edukasi banget ya untuk saya dan kita semua kalau sebenarnya dari setiap daerah itu memiliki noken-nokennya masing-masing gitu ya. Jadi nggak secara general noken oh iya Papua punya gitu, tapi kalau kita lihat lagi gitu kan itu ada dari suku mana ya dari suku ini kayak gitu. Itu keren banget. Jadi berbicara soal noken, menurut kakak secara pribadi apa sih arti noken ini buat budaya kakak yang di Blok ini dan untuk kakak pribadinya gimana? Kalau untuk noken sendiri emang kompleksitasnya tinggi ya, kayak itu. Misalnya aku nggak bisa yang kayak ngomongin noken itu kayak gimana karena semua orang dengan masing-masing background budaya dan culture-nya pasti akan punya counternya masing-masing gitu kan ya. Nilai plusnya masing-masing. Yes. Nah, tapi yang kita memang lakuin melalui basic adalah kita coba preserving dan balikin lagi praktisnya kayak gitu ke communities. Karena kan waktu aku awal pindah ke Papua banyak engage sama IPLC, Indigenous People Local Communities, yang which is emang kita sekarang berada di menurut saya pribadi adalah berada di pinggiran jurang. Jadi kayak apakah kita mau maju ke modernity atau kita mau ke belakang mempertahankan. Tapi kan sebenarnya kita bisa jalan bersama. Yang penting kita tahu core values-nya itu di mana gitu loh. Nah, jadi kayak kita pun masing-masing juga harus mengedukasi masing-masing diri sendiri gitu ya untuk kita kemudian paham nih budaya apa yang sebenarnya ingin kita coba
dikenalkan, ingin kita coba kasih tahu ke orang-orang tuh yang seperti apa. Nah jadi pasti semuanya punya counternya masing-masing. Tapi kalau untuk saya sendiri, karena memang Noken itu attachmentnya, kita selalu bilang kayak, oh Noken Papua berarti kalau kamu nggak pakai Noken, kamu nggak tahu Noken, kamu bukan orang Papua gitu kan. Tapi sekarang faktanya banyak banget anak muda yang bahkan nggak paham Noken gitu loh, ya kan, kayak Nokennya sendiri kayak gitu. Even mereka orang sini juga. Even though mereka orang sini gitu ya, maksudnya kayak I'm not judgy, tapi itu fakta yang beredar gitu kan. Jadi kita harus kemudian beneran harus refleksi diri kayak gitu. Apakah kita ngomongin Noken kita sebenarnya paham dan tahu nih value di balik itu seperti apa. Saya pun juga masih banyak belajar gitu kan ya. Jadi meskipun udah coba bikin project ini dan usaha ini, tapi kayak masih belum bisa merajut juga sampai hari ini gitu kan, masih jelek. Tapi ya itu karena memang kita dengan semua kecepatan dan semua yang ditawarkan modernity, it's easy for us to just let go whatever that we have ya as a local wisdom. Tapi ya back again kayak kalau kita mau ngomongin ya berarti kita harus berusaha sebaik mungkin mengedukasi diri. Dan memang kalau misalnya mau ngomongin budaya kan itu jati diri, jadi ya harus berhati-hati. Berhati-hati dalam menyampaikan informasi karena kita ngomong sama eksternal yang bukan bagian dari community seperti itu. Jadi ada beban moral dalam mengedukasi orang lain. Benar sekali. Nikmat sekali ya. Oke. Kakak untuk brand kakak sendiri Keep Basic ini ya pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan dalam memproduksi atau memasarkan Noken di kampung. Jadi itu gimana tuh menghadapinya? Kalau tantangan pasti dua ya, eksternal sama internal. Internal pasti sama mama dorang, maksudnya dalam produksi kayak gitu kan, konsistensi produksi dan yang lain-lain kayak gitu. Tapi dalam perjalanan kita sampai hari ini, puji Tuhan maksudnya community-nya pun kebentuk gitu loh. Jadi kan kita bawa sesuatu nih ke community, which is saya anak pindahan gitu kan ya, kayak ya elah Waisimon, tapi emangnya paham banget nggak nih si Waisimon ini untuk kayak nyuruh orang-orang tua ini untuk ini itu gitu kan ya. Jadi itu pun perjalanan panjang juga untuk kemudian mereka kayak put a trust untuk kemudian karena kan mama-mama tuh banyak ya kegiatannya. Iya benar. Ya di kampung tuh meskipun orang bilang slow living tapi sibuk, banyak sekali kegiatan. Nah jadi gimana kita bisa juga meyakinkan para pengrajin untuk kita nih sebenarnya mau kita lakuin ya benar memang baik, tapi apakah bisa berdampak sebetulnya kepada si para pengrajin. Karena kan kalau ngomongin development ekonomi di kampung tuh banyak janji-janji manis toh, tapi tidak ada apa-apa juga pada akhirnya. Jadi gimana kita bisa membuktikan itu ke mama-mama, dan kemudian dari sisi produksi itu yang jadi tantangan. Karena kan pada dasarnya orang Papua tuh bukan yang berbisnis, business oriented gitu loh. Jadi more to social oriented ya, sangat memberi, sangat jadi susah itu awalnya, maksudnya di pupuk itu agak-agak susah gitu kan ya. Baik ya misalnya, ma kita kan mau produksi segini tapi ini masih segini, iyo santai saja nanti tahu juga ketemu. Nah itu yang kita ngomong angka sama mama-mama yang ngomong dengan iman itu kadang suka bergejala gitu ya. Akal dan itu kalau bisa dari sisi internal, tapi kalau dari sisi eksternal ya pasti ngeyakinin market gitu, gimana kita kemudian bisa sustain. Dan emang di dunia craft apalagi nasional, dari pulau-pulau lain itu udah maju-maju banget gitu kan dalam hal produk turunannya gitu. Jadi kita sampai hari ini karena kami sendiri juga nggak pengen, kadang kan beberapa orang nawarin, oh bikin aja ini lanjutannya jadi lembaran kain, jadi kita bisa turunin jadi ini dan itu gitu kan. Tapi apakah itu ethnically apa kalau kita potong Noken, karena saya tahu gimana susahnya bikin barang itu, baru kita mau potong itu jadi lembaran, itu hatiku nggak kuat gitu. Jadi kita lagi coba R&D gimana itu bisa jadi lembaran tanpa memotong kayak gitu. Tapi itu ya prosesnya panjang karena itu harus willingness dari sisi pengrajin juga untuk kita kemudian trial and error, itu agak-agak sulit. Jadi ya banyak tantangan. Terus kita R&D juga sekarang coba lihat sebenarnya cost kita berapa kayak gitu kan, karena kan mama-mama nggak pernah menghitung. Ya kan? Tahu ya mereka buat aja. Iya buat aja gitu kan. Berapa jam sebenarnya yang dihabiskan, berapa pohon sebenarnya, berapa panjangan luas dan yang lain-lain, itu yang coba kita R&D di tahun ini karena kebetulan kita
tahun ini punya kebun material untuk kemudian kita bisa R&D itu lebih jelas kayak gitu. Punya ya. Iya, puji Tuhan. Wah itu bagus banget. Jadi emang it's a project of preservation, tapi di sisi yang lain juga kita coba build ini as a economy opportunity juga ke communities dan juga as well for the plants gitu, which is Kibasi. Wow. Ini dari Papua untuk Papua ini sebenarnya ya. Senang sekali karena Kak Naomi betul-betul punya pengetahuan itu untuk mengembangkan Belajar. Iya, masih belajar, tapi tidak semua orang yang masih belajar mau memulai. Sih. Ya kayak gitu. Jadi kita perlu kasih jempol dan ya tepuk tangan untuk kakak, karena ya jujur aku juga sangat bangga karena ada perempuan Papua yang mau mengembangkan budayanya melalui produk-produk ini gitu, dan sampai munculnya brand ini gitu kan. Dan mungkin kakak ada bawa dia punya tas kan? Ada. Dan memperlihatkan ke aduh kita di depan. Oh ada di depan, oh bentar ya, ada yang makasih. Maaf ya. Iya karena gini loh Kak, aku pertama kali aku lihat Noken gitu kan, nah aku ke sini juga 2018 gitu kan. 2018 yang lihat Noken kayak gini gitu. Nah terus kan kayak itu lama kelamaan tuh lama kelamaan itu kan ininya kalau kena ini tuh kayak agak sakit gitu kalau lama banget kan. Dan kalau jadi sempet aku mikir kayak sih mereka kayak buat brand-brand gimana gitu untuk mixkan gitu kan tradisional dan modernnya gimana kayak gitu. Jadi pas produknya kakak ini muncul gitu kan kayak wah, pikiranku langsung ditangkap sama siapa orang ini gitu kan. Bisa membuat satu produk dan langsung munculkan brandnya dengan memodulasikan gitu kan tradisional dan modernisasi ini gitu kan. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat secara langsung ini produk yang sendiri yang buat ya. Aku tidak buat ya, mama yang merajut dan ada tukang jahit. Betul sekali, tapi idenya gitu kan. Iya. Jadi kita kemarin tuh ini nama collectionnya itu Boru. Jadi ada artinya kan? Enggak, jadi itu sebenarnya gabungan aja sih. Kita punya collection namanya Room kan, Room Shoulder Bag. Jadi kalau misalnya kebo room itu orang Namblong bilang untuk yang kebo sehari-hari yang kecil, yang untuk sisi Pinang kayak gitu. Kalau yang ke kebun namanya kebo Tamien. I don't know if I spell it correctly. Jadi gitu. Nah jadi kebo itu Noken dalam bahasa Namblong. Ya. Jadi makanya boru, jadi keborum kayak gitu. Maksudnya kan kalau kata boru kan itu dalam budaya yang lain juga ada kan? Enggak ya. Jadi perlu diartikan lagi nih guys gitu. Nah jadi ini kita coba bikin strapnya. Jadi kan biasanya orang pakai Noken tuh lama-lama kayak sakit toh. Apalagi kalau orang luar gitu kan, dia nggak mau yang kayak dia kurang lebih kalau menjelaskan tentang budaya. Oke, mereka sangat-sangat menghargai, menghormati ya, tapi apakah kemudian barang itu akan bervalue sebudaya itu? Kalau misalnya ke orang luar gitu kan pasti akan ada adjustment dan yang lain-lain kayak gitu. Nah jadi makanya kita bikin yang kayak gini, jadi nanti bisa di adjust, disesuaikan. Terus pakai kain. Nah kebetulan memang kita tuh saya galau sendiri kan. Kalau misalnya kita bikin fashion kan pasti kita nyampah ya, karena industri fashion kan sangat-sangat menyampah. Nah jadi kita coba tahun ini puji Tuhan kita dapat kain yang lebih sustainable. Jadi dalam proses pembuatannya dia consume less water. Jadi even though 100 cotton itu sometimes not sustainable because the process making a cotton itu sangat-sangat butuh banyak air. Nah kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah jadi itu yang kita coba development. Jadi kita pakai kain yang lebih sustainable. Terus di sini ada apa ini bilangnya reds, resleting dan juga bisa di adjust kayak gitu sih. Jadi kita coba bikin beberapa produk. Terus ada yang
Kiowo ini. Wow. Jadi kita coba development bareng sama mama-mama biar ini sih, karena beberapa orang tuh kadang cuma pengen lucu-lucuan doang kan. Benar-benar. Cuma mau punya have a small piece dari Papua kayak gitu. Jadi abis beberapa exhibition baru kayak kita pikir oh mungkin kita harus produce yang lebih kecil kayak gitu. Tuh kayak orang ini cuma pengen lucu-lucuan kan oleh-oleh kayak gitu-gitu ya. Ya udah kita kan melihat peluang itu ya sebagai yang kita bisa kembangkan, ya udah kita bikin lah produk kayak gitu. Wah, kreatif sekali ya. Gitu. Bolehkah saya memegangnya? Boleh banget. Oke guys, ini sangat cute ya, teman-teman bisa lihat gitu. Daripada kita pakai brand-brand yang cepat mudah rusak. Iya, Noken tuh lama banget sih. Iya kan, ini asli Papua loh guys. Ada pouch yang kita develop awal 2021 sampai hari ini masuk pakai. Iya kan, iya ini asli Papua dan asli dari suku Namblong. Jadi kita emang rajutannya pakai 100% kulit kayu. 100% kulit kayu. Lucu aku suka. Yes, untuk cewek pasti suka banget nih. Iya kan? Betul, dan juga yang sangat tempting. Iya, estetik sih banget gitu, estetik. Karena yang membuatnya juga dari perempuan Papua, jadi dia menghasilkan juga keestetikan Papua sekali gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, strategi pemasaran yang Kakak gunain untuk menjangkau pembeli terutama di era digital ini apa aja? Oke, nah kalau kita emang social media ya, karena emang productionnya masih sangat rendah, jadi kita nggak bisa masuk e-commerce. Masuk TikTok pun kita masih lagi mikir. Oh ya. Ya karena kan itu kan cepet banget ya, kalau TikTok kan kayak very massive. Terus kita kan handmade kayak gitu ya. Handmade itu susah banget untuk masuk ke massive production gitu kan. Which is emang core kita di sana gitu kan. Jadi ya kita mempertahankan apa yang kita punya sekarang kayak gitu. Nah jadi emang kalau social media kita maksimalin di Instagram, yang iklan dan yang lain-lain. Terus kemudian strategi lainnya adalah exhibition, karena dari exhibition orang bisa kenal brandnya gitu. Jadi emang kita harus ngebentuk attachment ke customer tentang si brand itself gitu loh, values-nya dan yang lain-lain kayak gitu kan. Karena memang kalau misalnya kita hanya menjual produk, kalau produk Papua dengan produksi yang sangat rendah ya biasanya kalau kita emang susah kita bersaing dengan yang lain-lain gitu. Dari nggak usah jauh-jauh dari luar negeri, dari Indonesia ya kita udah susah bersaing gitu. Kemudian ya yang lainnya kita consignment gitu, konsinyasi di toko-toko. Terus puji Tuhan tahun ini kita masuk di store di Jakarta, di alun-alun Indonesia. Wah, congratulations. Thank you. Senang sekali dengarnya. Ya aku juga sudah lihat sih di sempat post di Instagram kan. Iya. Jadi kita ada di Bali, ada di Jakarta, ada di Jayapura. Nah ini nih untuk teman-teman yang ada di Bali, di Jakarta ya. Kalian nggak perlu lagi jauh-jauh ke Papua karena tiketnya mahal, jadi save your money. Jadi bisa nih kalau mencintai produk Papua bisa langsung aja mungkin ada nama store-nya. Ada kalau di Jayapura kita di toko oleh-oleh Hutanan bareng sama Lotap Project. Terus di Exotic yang di kota Jayapura. Terus kalau di Bali kita di Mira Penalosa, dia ada di Prerenan di Canggu. Jadi dia slow fashion seperti itu. Kemudian selanjutnya di Jakarta kita ada di alun-alun Indonesia, dan bentar lagi kita bareng sama Ahana atau Raja Melo. Wow, semakin berkembang ya. Amin. Ya, ini harus berkembang sih karena ini semua orang harus tahu tentang Noken gitu. Cantiknya Noken, bagaimana karya tangan dari mama Papua yang buatnya itu dengan hati gitu. Yes, with hands. Iya kan? Full. Iya gitu. Hati dengannya, menganyamnya dengan tangannya kayak gitu, dan dari harvest, dari bikin materials, bikin talinya, ngerajutnya, semuanya by hands. Sampai hari ini berbeda dengan tenun sekarang sudah bisa diintervensi ya, dengan mesin. Tapi kalau Noken sampai hari ini belum bisa diintervensi. Nggak bisa pakai mesin, harus dengan tangan. Karena untuk R&D mesin pintalnya aja, wow, it can take 1 tahun dan banyak uang. Wow. We as a small brand belum bisa untuk lakuin itu, but maybe one day. Tapi memang pakai tangan kita lebih kayak sangat menghargai itu. Yes, ya kan? Values-nya pasti beda. Iya, value-nya tinggi banget gitu, high value. Jadi kayak mempertahankan itu pun tidak ada ruginya, tapi memang prosesnya itu akan
makan waktu yang lama seperti itu ya Kak. Oke, jadi kira-kira apa nih pesan untuk mama-mama atau perempuan-perempuan Papua atau Indonesia dan semuanya tentang ini nih usaha berbasis budaya seperti Noken ini? Mungkin kalau teman-teman yang mau mulai ya, mulai dulu tapi jangan lupa untuk riset. Jadi saat kita menyampaikan informasi tentang produk, apalagi berhubungan dengan budaya itu kan sensitif ya. Jadi memang kita awalnya juga ya kalau diinovasi kan berarti itu bukan Noken lagi dan yang lain-lain bahwa. Iya lagi. So ya itu adalah apa ya? Ya milih aja gitu kan. Apakah kita tetap preserving the way bagaimana local wisdom dan local practice itu dijalankan gitu kan, dan kita tetap mengedukasi bagaimana proses seharusnya berjalan gitu. Nah jadi ya itu kita harus beneran riset dulu kalau misalnya emang mau ngelakuin yang berbasis budaya gitu kan, karena sometimes saat budaya itu dijadikan bahan ekonomi atau sebuah transaksi gitu kan, itu kan ada value yang berbeda di situ. Jadi make sure you're on the right way. Kemudian kalau misalnya mau mulai ya mulai aja, nggak apa-apa, gas dengan maksudnya sources yang ada, jangan nunggu-nunggu gitu kan, karena kalau maksudnya aku sangat-sangat encourage teman-teman lokal untuk kemudian mulai sebagai player di ekonomi, especially bisnis gitu kan ya, karena kita tahu kayak banyak banget bisnis didominating dari non Papua gitu kan ya. Jadi jangan nunggu, karena kalau nunggu nanti ketinggalan gitu kan ya. Tapi ya back again, make sure that you have enough sources gitu untuk kemudian memulai semuanya. Tapi kan ada community juga yang bisa kayak di reach out dan yang lain-lain untuk kemudian kita bertemu bersama. So you never gonna be alone. Yang penting pede aja gitu. Maksudnya kayak tabrak-tabrak aja, kadang aku juga tabrak-tabrak aja. Pede aja di depan, tapi nggak apa-apa nanti asalkan kita emang niatnya baik, karena semuanya dilancarkan. Betul. Ya itu juga jadi tantangan ya Kak, tadi mengembangkan budaya, tapi karena ini sesuatu yang sensitif ya, berbicara soal budaya, jadi takutnya nanti esensinya hilang. Yes, betul. Gitu ya. Jadi mau mengembangkan, mau dimixkan dengan yang lainnya juga mikir ya pasti gitu. Seperti tadi produknya juga mikir banyak kali ya, gimana nih gitu, tetap diterima nggak dari budaya yang ada atau orang asli Papuanya. Iya, nanti saya dapat marah kan tidak dari tua-tua nih. Gitu deh. Tapi pada dasarnya kakak punya hati yang memang hanya untuk mengembangkan budaya ini. Iya. Semua orang tahu tentang budaya ini ya. Wow, thank you banget ya Kak. Sama-sama. Ini sangat menarik dan ini bernilai sih menurut saya kayak gitu, karena anak muda, perempuan, orang Papua gitu, dan dia menyadari potensi yang ada, mau mengembangkan itu dengan melihat mama-mama ya, perempuan-perempuan Papua, dan dia juga melihat potensi mereka dan mau mengembangkan itu ya, dan dia sangat mengerti juga tentang budaya yang ada dan sangat hati-hati supaya nilainya itu tidak hilang gitu. Iya benar, hati-hati sekali. Betul. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Kak Naomi sudah men-sharekan tentang apa nih yang tadi kita bahas tentang Noken dari perempuan di kampung, dan semoga brandnya mungkin ada kakak mau bilang sesuatu untuk jadi kita tiap tahun suka adain campaign, karena kan as per 2012 UNESCO udah menetapkan Noken jadi intangible heritage Nah jadi tanggal 29 yang di Jayapura bisa merapat ke Kota Raja di Juang Home Ground. Jadi kita bikin campaign kecil-kecilan, jadi nanti akan ada instalasi dari Noken dari 7 wilayah budaya. Kemudian kita juga punya DJ music, and also kita punya free coffee. Kalau misalnya mau silakan registrasi and then get a free coffee on the day. Thank you. Jadi teman-teman yang free di hari Jumat, di hari Sabtu tanggal 29 November. Hari Sabtu tanggal 29 November bisa join ya. Yes. Itu free kan daftarnya? Itu free daftarnya. Kita juga punya workshop yang berbayar. Kalau misalnya mau bisa cek di Instagram Wiki Basic. I will there guys. Jadi see you di hari Sabtu tanggal 29 nanti bersama kakak dengan dia punya produk dan brand yang ada, dan juga dengan 7 Noken
Ya, jadi nanti kita ada lainnya. instalasi bareng sama teman-teman dari Indonesia Art Movement. Oh, nice banget gitu. Jadi mari kita ajak semua kami yang nonton ini dan hadir sama-sama di event ini. Jadi memeriahkan gitu. Jangan lupa pakai noken. Jangan lupa pakai Yes, noken. karena kita celebrating untuk bulan depan kan Hari Noken Internasional setiap tanggal 4 Desember. Wow. Oke, jadi sekali lagi terima kasih untuk Kakak Naomi ya, sukses untuk brandnya, untuk produknya, dan untuk mama-mama semua yang bekerja keras supaya lebih lagi melestarikan noken kita tercinta ini ya, orang Papua punya. Yes. Dan sekali lagi saya Yolanti Wirano dan Saya Naomi Waisimon. pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.